Hai, assalamualaikum. Balik lagi di channel Midah Rayasya dan alhamdulillah bisa kembali share untuk aktivitas dan kegiatan kali ini. Apa kabar juga nih untuk teman-teman semua? Semoga selalu diberikan kesehatan, selalu dalam keadaan yang baik-baik aja, dan yang pastinya selalu dalam lindungan Allah tanpa kekurangan satu apapun. Amin amin ya robbal alamin. Di awal video tadi aku udah ngerebus daging ya teman-teman. Jadi alhamdulillah kemarinnya itu waktu pas di hari lebaran, alhamdulillah itu tuh dapat bagian daging kurban juga ya teman-teman. Dan baru hari ini, baru keesokan harinya maksudnya ya, setelah lebaran baru mau diolah. Dan tadi di awal video udah aku rebus, dan ngerebusnya itu menggunakan air tajin gitu dengan air biasa. Karena di sini pertama kali dan perdana banget aku tuh pengen coba buat soto Makassar gitu ya teman-teman. Soalnya untuk suami sama anak itu suka banget makan soto Makassar. Jadi kebetulan kan ada daging, ya udah deh coba-coba deh buat gitu. Siapa tahu berhasil dan enak gitu ya teman-teman, karena kalau dilihat dari perbumbuannya itu tuh nggak yang terlalu ribet banget sih menurut aku untuk bumbunya itu. Cuman kan bedanya dianya itu ditambahin sama kacang tanah gitu kan, yang digoreng terus di blender. Itu aja sih yang agak beda daripada bumbu kayak soto-soto yang lain gitu menurut aku. Dan di situ tadi untuk ngerebus dagingnya itu aku menggunakan teknik yang 30 menit gitu loh teman-teman. Jadi nanti setelah 15 menit direbus dan aku matiin, terus didiamkan 30 menit. Terus nanti lanjut direbus lagi 15 menit, dimatikan, tunggu 10 menit, baru diangkat untuk si dagingnya. Karena untuk teknik merebus daging yang seperti ini biasa aku lakuin juga sih ya teman-teman di tahun-tahun sebelumnya kalau misalnya dapat pembagian daging kurban. Karena menurut aku ya untuk hasil rebusannya itu tuh lumayan dan emang empuk gitu untuk si dagingnya. Makanya di sini untuk teknik merebusnya aku pakai cara seperti itu lagi. Dan singkat cerita ya teman-teman, jadi perbumbuannya di sini udah aku siapin seperti ketumbar biji, sahang biji, kemiri sama jinten. Jadi di sini kayak bumbu keringnya gitu ya teman-teman, dan disangrai aja sampai dia wangi dan matang gitu baru diangkat. Dan tadinya juga sebelum aku nyangrai perbumbuan keringnya ini, aku itu nyempetin dulu ya untuk bikin bawang goreng gitu sedikit. Karena kan kayak kurang gitu ya kalau misalnya nggak ada bawang goreng kalau makanan yang berkuah seperti ini. Jadi tadi aku nyempetin aja untuk bikin bawang goreng sedikit, dan lanjut baru deh buat nyangrai perbumbuannya, bahan bumbunya, dan menumis gitu ya teman-teman. Karena kalau resepnya yang aku lihat itu sebelum dihaluskan, sebelum di blender, untuk semua perbumbuannya ini memang harus dimasak dulu gitu. Dan dimasaknya juga kayak seperti bumbu rempah keringnya sama yang basah ini itu dibedain gitu ya. Kalau yang keringnya tadi dengan cara disangrai, dan untuk yang basahnya ini seperti bawang merah, bawang putih, jahe, lengkuas sama serehnya itu ditumis-tumis aja sampai dia benar-benar matang dan wangi gitu. Nah ini lanjut, udah selesai aku tadi menumis dan juga menyangrai bahan-bahan bumbunya, baru di sini di blender gitu ya teman-teman. Dan ini juga untuk blendernya, ini aku pakai tabung yang kecil aja karena males buat ini ya, buat mencari gitu, buat bongkar-bongkar ngambil blender yang tabungnya gede. Padahal kalau pakai blender yang tabung gede kayak sekalian aja gitu kan, dicampur jadi satu ngeblendernya. Tapi karena ya itu tadi, karena males ya teman-teman, jadi alhasil untuk ngeblendernya itu ada beberapa tahapan gitu ya, dipisah-pisahin. Karena kan juga kalau untuk ngeblender semua langsung sekaligus ya otomatis nggak muat lah ya dengan tabung yang sekecil itu. Makanya untuk ngeblendernya ya udah kayak dibagi aja gitu ya, kayak ada beberapa tahapan gitu ya teman-teman, supaya cukup lah ya untuk si blendernya, dan biar blendernya juga kalau kepenuhan biar nggak KO gitu ya kalau dipaksakan.
Nah, oke, lanjut lagi lah ya teman-teman. Jadi di sini akunya itu langsung aja tuangin semua bumbu yang udah aku blender itu ke panci. Tapi ini untuk masaknya itu nggak langsung aku masak dulu ya teman-teman. Jadi aku campur aja dulu sampai merata. Dan lanjut di sini aku mau ngambil si dagingnya, karena alhamdulillah untuk dagingnya itu udah selesai aku rebus gitu kan. Dan ini ya udah aku salin aja ke wadah, aku pisahin antara dagingnya dengan airnya, karena nanti air rebusannya inilah yang dijadikan untuk kuahnya nanti. Jadi di sini aku juga pisahin kayak perdaunannya itu, daun salam sama si batang serehnya juga aku keluarin gitu ya teman-teman. Dan untuk kuahnya nanti juga itu mau aku salin ke panci biar lebih enak aja gitu untuk pencampuran bumbunya nanti kalau di dalam panci. Dan ini juga akunya itu pakai apa ya, sendok sayur gini ya teman-teman ngambilnya, karena di bagian bawah airnya itu dia ada kayak kotoran dari si daging sapinya gitu kan. Jadi makanya ngambilnya itu kayak bertahap dan pelan-pelan supaya untuk kotoran daging sapinya itu nggak keikut masuk gitu ya teman-teman ke dalam air yang mau dijadikan kuahnya nanti. Nah, oke, lanjut lagi ya teman-teman. Jadi di sini aku mau lanjut untuk masakin si bumbunya ini yang udah aku blender. Jadi untuk kuahnya itu aku sisihin aja dulu, dan ini mau lanjut masak si bumbunya ini. Dan ini tuh lumayan pegel sih ya teman-teman sebenarnya untuk proses pemasakan bumbunya, karena lumayan memakan waktu yang agak lama dan juga harus terus-terusan diaduk gitu ya teman-teman, karena kalau misalnya nggak diaduk-aduk dia itu bakalan gosong gitu ya di bagian bawah penggorengannya gitu kan. Jadi makanya ini tuh lumayan pegel sih ya sebenarnya. Dan ini aku sambi juga sama ngerefill minyak goreng, karena memang minyak goreng yang di wadahnya itu, di botolnya itu udah habis gitu ya. Jadi ya udah aku sambi aja nyempetin gitu kan, sambilan ngisi gitu untuk si minyak gorengnya ini ke botolnya. Dan itu juga tadi sisaan minyak goreng yang ada di kemasan itu aku lengisin aja gitu ya teman-teman, masukin ke dalam bumbunya, karena kan memang juga untuk kadar minyak yang di bumbunya itu masih kurang menurut aku gitu. Jadi kalau untuk pemasakan si bumbunya ini, kalau misalnya udah berubah warna artinya dianya itu udah matang gitu ya teman-teman. Nah, ini dia kurang lebih dan singkat cerita bumbunya udah mateng dan menurut aku udah pas lah ya. Dan oke, lanjut lagi. Jadi untuk bumbunya disisihkan dulu dan lanjut ke perebusan air dagingnya. Itu aku panasin lagi, dan sambil nunggu mendidih untuk rebusan airnya itu yang mau dijadiin kuah. Jadi di sini aku sambil dengan motong-motongin daging yang udah direbus tadi gitu. Jadi nanti pas begitu mau menghidangkan, mau dimakan, jadi tinggal disendok-sendok aja lah gitu ya untuk dagingnya biar enak gitu kan. Udah siap dipotong-potong. Seperti itulah ya teman-teman kurang lebihnya. Dan ini juga tuh untuk isian daging yang dibagi itu alhamdulillahnya itu kayak campur gitu ya teman-teman, nggak yang daging melulu. Jadi dia tuh ada daging, bagian potongan daging aja, terus tuh ada bagian potongan daging yang campur lemak, terus ada kayak apa namanya, tulang-tulangannya juga, dan isian hati gitu. Jadi pas banget lah gitu untuk dijadiin soto Makassar gitu kan, kalau ada hati-hatinya gitu, dalaman hatinya gitu ya teman-teman. Sebenarnya sih kalau misalnya soto Makassar itu aku lebih suka kalau campur dengan kayak babat-babatnya gitu loh teman-teman, itu tuh menurut aku enak gitu loh ya. Cuman karena berhubung keadaan daging yang didapat ya seperti ini, ya udah gitu masak yang ada aja. Dan ini pun juga alhamdulillah banget ya kan, karena masih bisa merasa gitu ya untuk si daging kurbannya ini gitu.
Dan ini juga untuk si daging kurbannya ini nggak aku masak semua sih ya teman-teman. Jadi ini tuh aku bagi dua. Dan untuk sisaan daging yang satunya itu kayak ada pertulangannya gitu dan beberapa masih potongan daging itu aku sisihin aja. Dan itu belum tahu sih nanti mau dimasak apa gitu ya teman-teman, karena fokus dulu lah untuk masakan yang pertama gitu ya. Dan juga lagian ini tuh nggak mungkin gitu ya untuk beberapa hari ke depan akunya masaknya daging terus gitu kan. Jadi ya aku libur dulu lah ya nanti kalau misalnya untuk si soto Makassarnya ini habis. Jadi aku libur dulu lah untuk 1 atau 2 hari nggak masak dulu sisaan dagingnya. Karena takut juga ya teman-teman kalau misalnya setiap hari makan daging, takutnya nanti kolesterol dan juga tekanan naik gitu ya. Soalnya untuk suami itu terkadang kalau kebanyakan makan daging suka ngeluh gitu di tengkuk belakang lehernya itu kayak rada-rada sakit gitu kan. Jadi ya aku takut juga gitu kan kalau untuk setiap hari ngonsumsi si daging ini. Jadi nanti ya bisa libur lah ya untuk beberapa hari yang ke depan gitu lah untuk nggak masak daging dulu gitu. Nah, oke lanjut lagi lah ya teman-teman ke videonya. Jadi di sini aku lanjut untuk bumbuin air rebusan dagingnya tadi pakai bumbu yang udah aku masak. Dan untuk bumbunya juga ini nggak semua aku pakai karena kalau semuanya menurut aku kayak kebanyakan gitu. Jadi ya udah nanti sisanya disimpan aja dan sewaktu-waktu kapan mau dimasak lagi baru deh digunain lagi untuk bumbunya. Dan ini seperti biasa untuk bumbu tambahannya aku masukin kayak penyedap sapi, kaldu sapi maksudnya. Terus itu penyedap lainnya seperti kaldu jamur dan juga garam. Jadi ya udah dikira-kira aja sampai benar-benar pas menurut aku rasanya. Ya udah tinggal dimatiin aja gitu untuk si apinya. Dan itu juga tadi untuk kuahnya dia pakai air cucian beras gitu ya teman-teman, karena memang resep yang aku lihat itu dia dicampur dengan air rebusan beras gitu, katanya lebih enak, makanya aku pakai cara itu juga gitu ya teman-teman. Dan seperti biasa lah ya untuk resepnya ini ya di Mbah YouTube gitulah ya nyonteknya. Dan oke deh lanjut lagi ya teman-teman. Jadi di sini akunya itu ngirisin lagi kayak daun sop dan juga daun bawang atau daun prei gitu kan. Karena memang kalau untuk soto Makassar nggak lengkap kalau nggak ada taburannya ini. Apalagi suami aku itu biasanya dia suka banget menggunain bawang prei yang banyak gitu di taburan si soto Makassarnya. Dan ini alhamdulillah untuk masakannya udah selesai dan udah siap gitu ya teman-teman. Jadi ya udah di sini aku mau lanjut untuk berberes-beres dulu. Dan ini sisaan dari bumbu itu udah aku simpan juga ke freezer. Dan ini singkat cerita akunya bikin sambal masak gitu. Cuman pakai bawang merah dan juga cabai aja sih ya teman-teman, 2 bahan yang aku blender dan aku masak gitu aja sih untuk sambalnya. Dan udah mateng dan ya udah disalin aja ke wadah. Nah lanjut lagi udah selesai masak-masaknya, udah beres. Jadi jangan lupa juga untuk dibersihkan dan dirapikan lagi di area kompor, karena pas lagi masak-masak perbumbuan itu bener-bener keadaan kompor itu kayak kotor banget gitu ya teman-teman. Jadi ya udah dibersihin aja lagi supaya nyaman gitu keadaan kompornya. Dan ini juga aku tadi pagi itu ada bikin ketupat dan udah aku rebus juga dan alhamdulillah ini tuh udah matang. Dan ini juga untuk ketupatnya aku rebusnya pakai teknik 30 menit gitu ya teman-teman. Jadi hasilnya cantik dan juga irit gas gitu loh teman-teman. Dan ini bisa dilihat untuk hasil ketupatnya ini tuh benar-benar pas menurut aku dan cantik juga lah ya. Jadi bisa dilihat deh ya teman-teman di YouTube itu ada semua deh teknik-teknik memasak seperti ini gitu. Dan alhamdulillah juga untuk pembagian daging kurban yang aku dapat di tahun ini aku masakin jadi menu soto Makassar di kali ini ya teman-teman. Dan semoga juga yang udah berbagi dengan cara berkurban bisa selalu dilancarkan rezekinya sama Allah. Amin amin ya robbal alamin.
Oke deh teman-teman, sampai di sini dulu untuk kegiatanku kali ini. Buat teman-teman yang udah nonton dari awal hingga akhir, aku ucapkan terima kasih banyak dan jangan lupa untuk bantu supportnya dengan cara tekan tombol subscribe, like, komen, dan juga lonceng notifikasi. Sampai jumpa lagi di video-videoku selanjutnya. Assalamualaikum, bye-bye.